Halo semuanya pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan kisah sang tak terkalahkan yang turun gunung melihat dunia luar. Pada part 6 diakhiri dengan Kang Seon yang mengobati masternya setelah hampir dihabisi oleh sang ketua suku pedalaman hutan racun. Sementara itu para petinggi klan Tang tidak percaya akan sosok Excalibur Tangsuk telah dikalahkan oleh seorang ketua suku pedalaman yang bahkan belum pernah menginjakkan kakinya di dunia luar. Namun Taeyong hanya mengatakan yang diketahuinya dan fakta bahwa Tangsuk telah menghilang membuat kematiannya makin masuk akal. Tapi Taeyong sangat terganggu akan perkataan ketua suku itu yang seakan memiliki 1000 racun. Sambil mengalihkan pandangannya, pria ini mengatakan jika ketua suku itu pasti hanya melebih-lebihkan dirinya agar tidak diganggu oleh dunia luar. Taeyong yang sudah muak akan rahasia yang disembunyikan klan Tang segera menanyakan di mana 1000 racun itu berada. Namun kedua petinggi ini tetap terdiam sehingga kecurigaan Taeyong makin kuat. Dia meminta mereka mengatakan yang sebenarnya karena situasinya sudah tak terkendali. Pria ini bukannya tidak ingin mengatakannya, tapi apa yang ingin dilakukan Taeyong dengan 1000 racun tersebut. Bagi Taeyong teknik 1000 racun itu sangat diperlukan untuk menghadapi ketua agung di suku pedalaman tersebut. Dia telah melawannya bahkan hampir kehilangan nyawanya disebabkan kekuatan sosok itu sangatlah menakutkan. Agar semuanya berjalan lancar, maka mereka seharusnya tetap terbuka dan bekerja sama. Di sisi lain Kang Seon yang berada di atap terus mendengarkan percakapan mereka. Para petinggi klan Tang pun memberitahu jika racun 1000 tetap ada di klan Tang. Ungkapan tersebut membuat Taeyong terkejut karena racun 1000 tak mungkin ada dua. Sementara itu Suyop yang berjalan melihat Kang Seon yang berada di atas kediaman keluarga Tang. Meskipun tak bisa melihatnya secara langsung disebabkan terhalang oleh kegelapan malam. Tapi wujud itu mengingatkannya kepada sosok yang menolongnya. Lalu Kang Seon memutuskan untuk segera turun dengan melompat ke bawah. Dia pun tiba di hadapan Soyup seakan Kang Seon sengaja melakukannya. Gadis ini sudah lama ingin bertemu dengannya, tapi dia belum memiliki kesempatan untuk melakukannya. Hanya saja Kang Seon terlihat tidak tertarik padanya. Dia merasa semuanya telah berjalan lancar dan dengan teknik pendengar yang ditingkatkan, maka para petinggi keluarga Tang pasti tidak menyadari keberadaannya. Kemudian dia berjalan pergi seakan tak peduli pada kecantikan Soyup yang selalu membuat para lelaki mengaguminya. Hanya saja Soyup malah mengajaknya berbicara dan hal itu membuat Kang Seon sedikit terganggu akan hambatan yang tidak penting ini. Soyup mulai memperkenalkan dirinya dan dia yakin jika pemuda di depannya adalah murid dari Inspektur Taeyong. Sambil melirik Kang Seon mengatakan jika dia telah mendengar nama gadis itu bahkan julukannya sebagai harapan dari Sekte Huasan. Tapi siapa sangka gadis ini terlihat tidak terlalu senang karena menganggap julukan tersebut terlalu berlebihan. Lalu Kang Seon mempertanyakan kenapa gadis itu berpikiran seperti itu, padahal dia telah mengalahkan ketua perairan yang terkenal meresahkan. Kemudian dia juga mengalahkan murid kesayangan Wigon sang Raja Bayangan dalam duel hingga kehilangan nyawanya. Dengan pencapaian seperti itu, maka tak ada seorang pun yang akan meragukan Soyup sebagai kandidat dari generasi terbaik di era ini. Soyup mengerti apa yang coba dikatakan Kang Seon, tapi hasil dari duel itu tak bisa dianggap sebagai cerminan kemampuannya yang sebenarnya. Alasan dia mengatakan hal itu disebabkan Kang Seon telah lebih dahulu bertarung dengan Gung Gangjo. Saat itu Soyup tidak terlalu memperhatikannya, tapi mereka berdua hampir saja memutuskan hasil pertarungan tersebut. Kang Seon yang mendengar itu cukup terkejut karena gadis di depannya memiliki penglihatan yang bagus. Kemudian dia berlaga santai dengan memberitahu jika pertarungan itu hanyalah sebuah pemanasan belaka. Lalu Soyup tak segan mengungkit akan dirinya yang hampir dihabisi oleh Wigon sang Raja Bayangan.
Jika seseorang tak menolongnya maka sekarang ini dia hanya menjadi tinggal kenangan sebagai murid dari Huwasan. Maka dari itu sebanyak apapun orang-orang memujinya bagi Soyub kemampuannya tetaplah berada di level yang menyedihkan. Setelah mendengar hal itu Kang Seon dapat melihat keputusasaan dalam diri gadis di hadapannya. Walau terkesan lancang tapi dia akan mencoba memberikannya sedikit saran. Soyub cukup terkejut akan hal itu, tapi dia akan mendengarkannya. Kang Seon tak meragukan ilmu berpedang Soyub telah mencapai level yang tak dapat diragukan. Namun dia seperti membangun hutan yang kuat tapi menjadi rapuh sehingga tak bisa bergerak dengan bebas. Kang Seon menduga jika Soyub terlalu mengikuti ajaran masternya dengan penuh kepercayaan tanpa mencocokkan teknik itu dengan dirinya. Seketika Soyub teringat saat dirinya latihan dengan terus meminta masternya mengulangi teknik yang diperlihatkannya. Namun di saat itu masternya mengatakan jika penguasaan sempurna terdapat pada diri Soyub dan jangan membiarkan dirinya menjadi boneka yang hanya mengikutinya. Agar gadis di depannya bisa memahami perkataannya maka Kang Seon meminta Soyub untuk melepaskan teknik berpedang padanya. Gadis ini mengerti dan dia juga takkan menahan dirinya seperti yang diminta oleh Kang Seon. Dia pun mulai memainkan pedangnya sambil melesat maju. Setelah melakukan beberapa gerakan pengalihan maka dia memutuskan untuk menusuknya. Namun Kang Seon terlihat sangat angkuh dengan tidak bergeming dari tempatnya. Saat pedang itu hampir mengenainya maka Kang Seon dengan cepat menghindarinya. Di saat yang sama Soyub terus melayangkan serangannya tanpa henti. Namun semua tebasan pedangnya tak berguna dan Kang Seon memintanya bergerak sambil mengobservasi tiap dari ayunan pedangnya. Gadis ini pun mulai melakukan seperti yang diarahkan oleh Kang Seon. Tak hanya itu dia juga dimintai untuk tidak memaksakan tekniknya dengan membiarkannya mekar sendiri. Setelah itu Kang Seon mendekat sambil memberitahu jika gerakan seperti itu merupakan esensi dari dinamika keheningan. Namun siapa sangka keduanya terlalu dekat sehingga membuat wajah mereka saling tersipu. Kang Seon yang tak ingin terlalu dekat dengan siapapun berpamitan karena menempatkan seseorang dalam hidupnya pasti akan menjadi kelemahan untuknya. Dia pun pergi sambil meminta Soyub tidak berputus asa dengan tidak terus meremehkan dirinya. Beralih di sebuah tempat di mana suku pedalaman hutan racun tinggal. Sang ketua agung hutan racun terus memikirkan kejadian yang baru dialaminya. Dia sangat penasaran siapa sosok yang dirasakannya hingga membuat instingnya ketakutan. Setelah merasakan kehadiran orang itu, maka dia harus menyiapkan dirinya untuk bertarung. Walau sosok itu kuat, tapi pria ini sangat ingin bertemu dan Keesokan harinya Taeyong kembali mendatangi hutan beracun dan bertemu dengan ketua agung di Kali ini Sarok yang merupakan ketua agung datang bersama dengan prajurit terbaiknya, tak seperti sebelumnya. Pertemuan ini membuat Taeyong sedikit bingung karena Sarok tiba-tiba saja mendatangi meja negosiasi, padahal sebelumnya dia sangat keras kepala. Namun Sarok melakukan hal ini bukanlah tanpa sebab, di mana dia terus memperhatikan sekelilingnya. Dia ternyata mencari sosok kuat yang dirasakannya, tetapi malah tidak menemukannya di antara orang-orang di depannya. Lalu Taeyong memberitahu jika dirinya tidak datang untuk menaklukkan tanah ini. Dia hanya ingin bernegosiasi terkait pembagian hak hutan secara adil agar kerukunan tetap terjaga. Tingkah Sarok yang seakan ingin tertawa membuat Taeyong sangat kesal. Lalu Sarok menegaskan jika orang seperti Taeyong tak punya hak untuk bernegosiasi setelah hampir terbunuh dalam pertarungan sebelumnya. Keputusannya takkan berubah dan jika mereka semua tidak meninggalkan tanah ini maka mereka akan dihabisi. Taeyong paham jika pembicaraan takkan menyelesaikan permasalahan ini. Maka dari itu dia akan menunjukkan jika suku pedalaman tanah ini tidak berhak membangkang.
Siapa sangka Taeyong telah menyiapkan senjata rahasia di bawah meja negosiasi ini. Dia akan memberi pelajaran kepada suku primitif ini sehingga mereka menyadari jika sebuah negosiasi pun terlalu baik untuk mereka. Di sisi lain Kang Seon sedang melakukan penyusupan di area terlarang yang disebut Gunung Sungai Racun yang mengalir. Dia pun berhenti di sebuah tempat yang menarik perhatiannya. Kang Seon yakin tempat itu pasti menyimpan rahasia di balik tempat ini. Di saat yang sama dia mulai merasakan aura pertempuran yang mencekam. Sebuah ledakan hebat terjadi di sisi hutan yang pastinya disebabkan oleh Taeyong dan musuhnya. Kembali beberapa detik sebelumnya, di mana Taeyong menunjukkan senjata tersembunyinya. Namun Sarok bukannya terkejut dan malah menantang Taeyong untuk menembakkannya selagi tubuhnya berada di jarak yang sangat dekat. Taeyong tak menyangka Sarok sangatlah percaya diri pada kemampuannya, bahkan tidak takut jika senjata ini beracun. Hal ini tentu saja melukai harga dirinya karena terlalu diremehkan. Maka dari itu dia tak punya pilihan selain memulai pertempuran. Seketika jarum dalam jumlah yang sangat banyak melesat ke arah Sarok, tapi dia tampak tak berniat untuk menghindar. Yang benar saja Sarok benar-benar menerima tembakan itu, sehingga puluhan jarum besar menancap di tubuhnya. Dia bahkan tak bergeming dengan terus berdiri kokoh, seakan tubuhnya tidaklah terluka. Taeyong sangat terkejut dan mengetahui jika kepercayaan diri Sarok bukanlah berdasarkan kenekatan belaka melainkan tubuhnya tidaklah normal. Kemudian Sarok meluapkan amarahnya dengan merasa terhina akan Taeyong yang mencoba mengancamnya dengan senjata seperti ini. Hal itu membuat tempat negosiasi hancur, hingga menciptakan ledakan yang membuat semua orang terhempas. Kemudian Taeyong memberikan kode kepada pasukannya untuk melakukan sesuatu. Mereka pun menembak sesuatu ke langit sebagai bentuk kode kepada rekan lainnya. Di sisi lain Jang Sam yang berada di tempat berbeda melihat tanda itu. Setelah melihat tanda itu, maka dia segera bergerak ke tempat para suku pedalaman berada. Tempat ini merupakan altar yang dijaga ketat oleh mereka. Kedatangan orang luar membuat orang-orang ini waspada, bahkan bersiap untuk bertempur. Tapi Jang Sam sedikit bosan karena tempat ini tampaknya tidak dijaga oleh orang yang banyak. Hal ini menunjukkan jika Ketua Agung Sarok dan pasukan terbaiknya sedang merencanakan pertempuran di aula negosiasi. Meski mereka tak hanya, tapi Jang Sam dan yang lainnya tak perlu menahan dirinya. Jumlah musuh yang banyak membuat orang-orang ini terkejut dan ketakutan. Tapi mereka harus tetap bertahan demi melindungi relik suci. Perang pun dimulai dengan pasukan khusus unit pertama yang menyerang. Mereka akan segera meratakan tempat ini lalu bergabung dalam perang sesungguhnya. Kembali tadi malam di mana Kang Seon memberitahu pendapatnya jika racun surgawi atau racun 1000 tidak dimiliki Sekte Tang. Mantan Ketua Agung keluarga Tang telah menghabiskan seumur hidupnya untuk meneliti racun surgawi. Maka dari itu Tang Suk pastinya akan menyembunyikan racun surgawi yang sangat berharga itu di tempat yang tidak bisa ditemukan bahkan setelah dirinya tiada. Jadi Kang Seon berpikir jika racun surgawi itu mungkin saja berada di dalam hutan racun. Hal ini sangat membuat Taeyong marah karena sampai akhir para petinggi keluarga Tang terus berbohong. Maka dari itu Kang Seon memiliki sebuah tugas yang harus dilakukan oleh Taeyong. Namun Taeyong merasa hal itu terlalu kejam jika seorang murid membiarkan masternya dalam bahaya. Kang Seon tidak memintanya untuk menang, tapi dia hanya perlu bertahan sembari menunggunya. Taeyong mengerti, tapi dia sendiri takkan bisa bertahan dalam melawan Sarok yang terlalu kuat. Seketika Kang Seon tersenyum dengan meminta Taeyong tidak khawatir karena dia sudah menyiapkan sesuatu untuknya. Dengan itu maka dia pasti akan bertambah kuat hingga mengejutkan Sarok. Pertempuran Sarok dengan Taeyong pun tak dapat terhindarkan lagi, tapi kali ini dia menghindari pukulan pertamanya.
Tapi Sarok segera melancarkan serangan berikutnya dengan sebuah tendangan. Hanya saja Taeyong malah mengatasinya dengan menahan tinju tersebut. Hal ini mengejutkan Sarok karena dalam waktu singkat orang yang sebelumnya dia hadapi tampak sangat berbeda. Tak hanya itu, luka yang dialaminya dalam pertarungan sebelumnya bahkan tak berdampak lagi. Setelah itu Taeyong kini mulai membalas serangan dengan tinju hebatnya. Meskipun Sarok menangkisnya tapi dia masih saja kesulitan dalam mengatasinya. Bahkan dia harus terseret mundur saking berbahayanya tinju itu. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Taeyong seakan dirinya telah mencapai tahap harmoni. Di saat yang sama seseorang datang sambil memberitahu jika orang luar telah menyerbu altar dan membahayakan relik suci. Sarok menduga jika Taeyong telah merencanakan ini semua dan dia harus segera mengirim pasukannya untuk melindungi relik suci. Maka dari itu dia meminta semua orang pergi sedangkan dirinya akan mengatasi semua musuh yang ada di hadapannya. Tapi pasukannya merasa khawatir karena ketuanya bisa dalam bahaya dengan dikerumuni musuh yang banyak. Sarok tak menerima pembangkangan apapun dan berada di tempat ini hanya akan menghalanginya. Taeyong telah menduga hal ini karena Sarok merupakan sosok yang sangat percaya diri pada kemampuannya. Dia pun menegaskan jika racun surgawi akan menjadi milik aliansi karena hal itu adalah peninggalan Tangsuk sang Raja Racun. Seketika Sarok tertawa karena dia tidaklah menyimpan racun surgawi di altar. Ucapan itu tentu saja mengejutkan Taeyong dan apakah langkahnya telah salah. Di sisi lain Kang Seon memasuki sebuah gubuk di tengah sungai racun dan menemukan berbagai macam herbal racun. Dia juga menemukan beberapa buku yang menarik perhatiannya. Setelah membacanya dia menyadari jika jurnal itu adalah milik Tangsuk sang Raja Racun.